Ini semua? Bentar, Mbak. Oke. Sambil praktek aja ya Bapak Ibu, biar langsung tahu kalau ada error-error. Sudah, Mbak. Oke, kalau sudah, ini tak simak. Nah, kalau udah tampil seperti ini, kita klik sign in, Bapak Ibu, yang ada di pojok kanan atas. Sudah sampai sini semua, Bapak Ibu? Sudah sampai sini? Saya sudah, nggak tahu yang lain. Ya, Mbak. Ya, sudah semua. Oke, kalau sudah, kita masukkan email kita. Recording in progress. Email Gmail ya, Ibu ya. Atau kalau yang belum pernah mendaftar, klik sign in using Google. Oke, sudah sampai sini. Kita pilih email Google kita. Bapak Ibu, nanti kalau saya kecepatan langsung dipotong aja ya. Ya, Bu. Ya, Mbak. Nah, ini kita masuk di halaman survei. Ini ada tulisan Your Enterprise Trial expire in 7 days. Jadi hanya 7 hari waktu kita dari bikin, nyebarin, dan download. Sudah sampai sini semua ya Bapak Ibu ya? Kalau sudah, kita klik ini, Create Survey from Scratch. Nah, sudah tampil begini, klik Survey Name, Survey, lalu kategorinya pilih IKM, Government, and Political. Lalu klik Create. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya share, ini tak stop dulu, saya share contoh survei dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita copy contoh survei.
Ini contoh survei yang sudah dibuat oleh Kankemenak Kota Singkawang. Oke. Masuk ke Zoho. Nah, di sini kan ada untitled ya Bapak Ibu. Ini page title-nya kita kasih klik save. Nah, saya bagi di chatroom ya Bu, Pak. Sekolah. Oke, pertanyaan pertama ini adalah nama. Kita pilih, kalau kita nama kan satu jawaban ya Bapak Ibu ya. Berarti kita pilih short answer. Ini kita kasih nama. Make this question mandatory. Artinya ini harus diisi, wajib diisi. Kita pilih save. Terus yang kedua, nomor HP. Kita copy ya Bapak Ibu. Kita copy aja biar gampang. Ini juga short answer juga. Nomor HP. Make this question mandatory. Save. Yang ketiga, jenis layanan yang digunakan. Short answer. Maaf. Ini karena ini jenis layanan yang digunakan kan pilihan ya Bapak Ibu ya. Pilihan itu berarti kita pilih yang di sini. Multiple choice. Multiple choice yang one answer ya Bapak Ibu. Nah, jenis layanannya apa saja Bapak Ibu? PPDB, PTSP, lalu apa lagi Bapak Ibu? PJJ. PJJ, lalu? Sudah ya Bapak Ibu, cuma 3 ya? PPDB, PTSP, sama PJJ ya, sudah ya? Kalau sudah, kita klik save. Nah, terus masuk ke sini lagi. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus saja? Ini multiple choice, one answer. Ini ya. Ini tidak. Save. Dari sini ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Contoh survei saya bagi di chat nggih Bapak Ibu nggih. Lalu pertanyaan nomor 5. Nah, ini berarti kita tadi kan mulai identitas ya. Sekarang kita bikin page baru lagi. P2. Ini survei
kepuasan pelayanan. Create page. Di sini ada nomor 5 ya, informasi pelayanan di unit ini sangat mudah diakses. Kita copy. Dia bintang, maka kita pakai star rating. Bintangnya ada 6 ya Bapak Ibu. Save. Ini juga mandatory ya Bapak Ibu. Mandatory itu harus diisi. Ini tadi kita belum bikin ini mandatory. Make this question mandatory. Klik save. Ini juga make this question mandatory. Klik save. Nah, ini kemarin ada sangat mudah, tidak mudah, kurang mudah, mudah. Ini kita copy aja Bapak Ibu. Ini taruh di bawahnya. Ini dikecilin ke 10, 12. Spasi. Kita klik save. So, ini berarti kurang ke sini. Kurang naik ya. Oke, Bapak Ibu, dari sini ada yang mau ditanyain dulu? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain dari sini? Kalau nggak ada, kita lanjutin ke star rating nomor 6. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan layanan ini. Kita copy. Kita paste. Ini masih ada bulat-bulatnya, kita hapus bulat-bulatnya. Pertanyaan nomor 7 sekarang. Prosedur atau alur yang ditetapkan, kita copy juga. Bintangnya 6. Make this question mandatory. Kita klik save. Lalu kita pilih lagi nomor 8. Star rating lagi. Kita copy lagi.
Bintangnya 6, mandatory, kita pilih save. Start rating lagi, nomor 9. Biaya tarif. Bintangnya 6, mandatory, simpan. Nih, ada bulat-bulatnya, kita hapus bulat-bulatnya. Oke, kita copy lagi nomor 10. Sarana dan prasarana pendukung layanan. Copy lagi. Mandatory. Nomor 11. Mandatory. Nomor 5. Kita pilih save. Ini. Kita pilih save. Start rating. Nomor 12. Kita copy, paste di sini, mandatory lagi, ini nomor 6, kita pilih save. Sampai nomor 13. Nah, mulai dari tidak ada ini masuk ke survei persepsi korupsi ya Bapak Ibu. Berarti kita bikin halaman baru lagi P3. Page 3 kita copy juga sama. Ini start rating lagi. Ini mandatory. Ini 6. Terus nomor 14. Kita copy lagi. Mandatory. Ini 6. Save. Kita klik save. Masih ada belum. Lalu nomor 15. Kita copy. Klik save.
Nomor selanjutnya, nomor 16. Tidak ada pemilih. Kita copy. Nah, nomor 17. Kita copy. Klik share. Lalu nomor 18. Nah, nomor 18 ini kan ada macam-macam. Nah, dan pilihannya bisa lebih dari satu. Maka kita pilih yang multiple choice yang many answer. Kita paste juga pilihannya, kita copy juga. Masukkan sini. Make this question mandatory. Oke, Bapak Ibu, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Yang pindah ke halaman tadi pakai apa ya, Pak? Lupa. Yang di sini, Pak. Di sini ada page P1, P2, P3. Kalau mau menambah tinggal diklik add page. Ya. Oh ya, ya. Ada lagi. Coba gantian Bapak Ibu yang share screen sekarang udah sampai mana? Tadi baru mengikuti menyimak aja, belum praktek dari awal. Oh gitu. Oke. Oke, kalau ini sudah jadi. Nah, kini kita preview, klik preview, Bapak Ibu, klik preview. Tampilannya di komputer, di sini tampilan di komputer, surveinya akan seperti ini. Nanti di next akan ketemu halaman selanjutnya. Lalu kalau di HP posisi berdiri, di tab posisi berdiri akan seperti ini. Di tab posisi landscape akan seperti ini. Di HP posisi berdiri akan seperti ini. Di HP posisi landscape akan seperti ini. Nah, kalau sudah fix isiannya seperti ini, kalau udah nggak mau ditambah-tambah lagi, misal atau kalau kita mau ganti tema, warnanya misal nggak putih, terus ada tulisannya, ini kita klik di themes. Di theme, ini temnya masih pakai basic. Ini bisa kita ganti yang gini indigo. Coba kalau mau di preview, kita lihat di preview dulu. Hasilnya akan seperti ini, identitas. Atau mau yang hijau. Yang hijau seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembangkan dan bisa customize lagi untuk tema dan isiannya. Ini ada di theme. Nah, kalau selesai Bapak Ibu edit temanya, Bapak Ibu klik launch. Nah, to launch your survey, klik publish. Kalau udah yakin surveinya dari isinya udah sesuai, terus dari tema, warna, terus dan lain-lain udah sesuai, kita klik publish.
Nah, selesai aksesnya. Lalu di sebelah sini akses, kita klik online. Nah, ini link surveinya tadi. Ini bisa kita copy, terus kita kasihkan ke responden kita, Bapak Ibu. Kita copy ya. Saya kirim di chat, coba Bapak Ibu tolong diisi surveinya. Nanti kita akan belajar cara download datanya. Oke, sambil ngisi survei, kalau ada yang mau ditanyain, monggo silakan. Sudah diisi Bapak Ibu surveinya? Satu responden aja apa 2 responden aja? Untuk sampel. Bisa? Mbak mau tanya. Ya, monggo Bu, silahkan. Ini kalau saya nyoba di HP, posisinya sudah landscape, masih ada yang numpuk. Sangat tidak mudah. Jadi mungkin tampilannya masih kurang cantik. Gitu. Ya, nanti bisa kita customize, Bu. Jadi sebelum kita publish surveinya, kita coba-coba dulu. Nanti tetap, biarpun setelah kita publish, kita masih tetap bisa ngedit. Jadi kalau belum kita kasih ke responden, kita coba dulu surveinya apakah masih
ada yang numpuk, ada yang geser, atau ada yang belum pas, warnanya kurang sesuai. Nah, itu bisa kita sesuaikan dahulu, Bu. Oh, iya. Matur nuwun, Mbak. Oh, kemudian satu lagi, Mbak, untuk yang item pertanyaannya itu sama dengan yang survei Monkey dari Balitbank itu, nggih? Nggih. Memang untuk kedepannya juga kira-kira pertanyaannya juga seputar itu, Mbak. Iya, jadi survei Menpan itu bentuknya akan seperti itu, Bu. Cuma nanti karena itu aplikasi ya, Bu, dia akan lebih bentuknya bintang-bintang dan pertanyaannya seperti itu, Bu. Saya kemarin sempat berpikirnya itu tak kira kalau bintangnya itu ada 6, kemudian 5, kemudian jadi sudah tidak ada kata-kata lambat, sangat lambat, atau cepat, kurang cepat gitu, Mbak. Iya, kalau survei Monkey sudah mendukung yang itu, Bu. Hanya kelemahan di survei Monkey, kalau kita coba versi gratis, itu dia hanya 5 pertanyaan, terbatas di situ. Kalau yang di Zoom kan bisa sampai 18 ya, Bu. Kalau di survei Monkey cuma 5 pertanyaan aja. Kalau mau lebih nanti harus berbayar gitu, Bu. Oke. Makasih Mbak Anissa. Sama-sama, Bu. Oke. Tadi kan udah kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Sekarang kita masuk ke download datanya. Nah, tadi kan setelah di builder, kita klik report. Di report akan ada halaman seperti ini. Kita klik access your survey. Atau individual report. Summary report yang tadi belum ada yang isi. Nah, sekarang udah ada 12 respon. Artinya ada 12 orang yang sudah ngisi survei tersebut. Nah, ini sebelum 7 hari berakhir, ini masih bisa kita ekspor. Jadi misal Bapak Ibu tentukan aja, misal hari ini kita nge-share linknya, lalu nanti hari Rabu kita ambil datanya, atau hari Kamis kita ambil datanya. Jadi sebelum 3 hari, kalau bisa kita udah ngambil datanya dulu. Nah, untuk melihat datanya, kita klik export, klik open in Zoho Sheet. Di sini akan kelihatan respon ID-nya berapa, dia diisi tanggal berapa, terus IP address berapa, nama, nomor HP, jenis layanan, informasi pelayanan 6. Nah, ini Bapak Ibu simpan dulu ke Excel. Jadi kalau kita ubah-ubah, kita tetap nggak kehilangan data induknya. Jadi file, download as, MS Excel, workbook. Oke. Nah, sekarang kita buka file Excel-nya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini file Excel-nya. Nah, dari sini kita bisa filter, Bapak Ibu. Yang namanya masih tidak lengkap seperti ini,
kita delete aja, kita hapus. Pasti isian kesananya juga tidak lengkap. Ini di blok, terus di delete. Ini juga di blok, di delete. Nah, di sini filter yang kedua adalah sebelum menjawab survei ini, adakah pegawai pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus saja. Kalau ada yang menjawab iya, ini kita filter dulu, sort and filter, filter. Nah, kita cari di sini. Kalau ada yang jawab iya, ini misal di sini ada iya, ini kita klik ya. Lalu yang menjawab iya tadi kita hapus Bapak Ibu. Karena itu udah langsung gugur, berarti dia menganggap bahwa selama ini dia kita arahkan untuk jawab yang baik-baik aja. Nah, terus informasi di layanan di unit ini sangat mudah diperoleh atau diakses. Nah, ini kalau ada yang jawab bintangnya masih 3, bintangnya 2, 1, atau 4 ke bawah itu lebih baik Bapak Ibu hapus aja. Begitu juga yang ini. Dan seterusnya. Terutama di bagian ada diskriminasi, ada pelayanan di luar prosedur kecurangan, sama penerimaan imbalan ini. Kalau masih banyak yang jawab ya, itu nanti itu harus dihapus orang-orang tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu setelah selesai melakukan survei, melakukan pengolahan data, lalu nanti Bapak Ibu dapat nama-nama orang yang mengisi dengan baik. Artinya gini, kalau sekarang dia mengisi dengan baik, kemungkinan nanti juga saat survei Menpan, dia juga mengisi dengan baik juga Bapak Ibu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Assalamualaikum Mbak Nisa. Ya, Waalaikumsalam Bu. Itu tadi di pilihan misalnya sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai. Itu penataannya masih ada batasnya antara satu pilihan dengan yang lain. Ada yang terus berjajar. Itu terus di bawahnya kan bintang-bintang itu ya? Iya. Apakah memang penataannya berjajar seperti itu kan sepertinya membingungkan responden nanti. Nanti bisa dirapikan lagi, turun ke bawah atau bagaimana? Oh, kalau turun ke bawahnya nggak bisa Mbak. Jadi itu sebenarnya karena di Zoho ini nggak ada fasilitas kalau pilih bintang 1 komennya apa itu kan. Jadi ini ijtihad kita aja istilahnya gitu Mbak. Jadi biar kalau pilih bintang 1 dia sangat tidak cukup, sangat tidak baik kayak gitu. Mungkin batas satu pilihan dengan yang lain harus ada. Tadi kan ada yang tidak ada gitu. Nah, itu digeser-geser pakai spasi Mbak nanti. Ya, yang kedua tadi di pertanyaan waktu Mbak Nisa membuat pertanyaan untuk responden tadi sebenarnya ada yang dicetak tebal ya. Maaf Mbak, gimana Mbak? Tadi waktu Mbak Nisa membuat daftar pertanyaan untuk responden ada yang dicetak tebal di awal, misalnya tidak
Tidak tadi. Ada yang dicetak tebal di awal tadi. Di pertanyaan-pertanyaan belakang. Itu maksudnya apa ya? Atau fungsinya apa ya? Atau apakah itu semacam untuk menggiring atau menggiring jawaban untuk seperti itu? Kan misalnya tidak meminta sumbangan atau apa gitu. Tadi ada seperti itu, cuma saya agak lupa. Tapi di tampilan kok tidak hitam ya? Tidak bold gitu. Oh gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ya. Screen. Kita lihat suhunya. Yang dicetak tebal tadi. Oke. Ini summary builder ya. Kita klik builder lagi. Tadi yang dicetak tebal tadi di P3 ya. Nah, tidak ada diskriminasi. Nah, itu tidak ada. Ini karena di sini, nah ini harusnya bold ya. Di nomor 13, ya. Kita lihat preview nomor 13. Harus diisi. Di sini kita lihat nah, di sini bold, Mbak. Tidak ada diskriminasi. Ya. Oh, tidak. Di tampilan juga, Mbak. Ya. Jadi di page 3 itu kenapa kita tebalkan itu supaya menegaskan lagi ke mereka bahwa memang tidak ada diskriminasi gitu. Ya. Berarti fungsinya ya lebih baik di bold gitu kan, Mbak, ya. Supaya jawabannya juga seperti itu. Ya. Ya, ada lagi? Terima kasih. Tanya lagi Mbak Anissa. Bu. Kalau misalnya jawabannya itu dibuat seperti kalau kita belanja online itu loh Mbak. Jadi langsung ke bintangnya 3, apa bintangnya 4, apa bintangnya 5 gitu bisa nggak? Kalau di Suhu kebetulan nggak bisa Bu. Kalau di Survei Monkey itu bisa. Survei Monkey kalau bintangnya 1 dia sangat tidak mudah. Kalau bintangnya 2 dia cukup mudah. Itu bisa. Hanya saja kalau di Survei Monkey itu pertanyaan untuk yang versi gratis itu maksimal hanya 5, Bu. Oke, matur nuwun Mbak Anissa. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan, yang mau disampaikan? Pada prinsipnya untuk pengaturan nanti tetap Bapak Ibu bisa atur dari spasi, terus dari jadi kalau rengkat-rengkat itu bisa dipanjangkan atau hurufnya itu bisa dikecilkan seperti itu. Saya tanya, Mbak. Monggo Bu, silahkan. Itu kalau untuk hasilnya, untuk Yoho ini bisa kita bisa melihat seperti grafik kalau kita menggunakan Google Form itu enggak? Grafiknya ada Bu, di saya share screen-nya. Di reports ini ada grafiknya. Di report, di summary report itu ada grafiknya. Nih. Ini ada tabelnya. Jenis layanan yang digunakan, PPDB 25%, 55%, 50% PTSP.
Tidak. 100% menjawab tidak ada petugas yang memberikan jawaban yang baik-baik. Ini bintang-bintangnya. Berapa persen yang menjawab? Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak, tanya lagi. Bu Rina. Oke. Untuk pelayanan yang berbeda-beda itu sebaiknya linknya berbeda atau satu link saja? Kalau saya karena Zoho ini terbatas hanya 100 respons yang bisa dikasih ke kita, mending beda-beda Mbak. Linknya. Jadi nanti di pertanyaan jenis pelayanan itu langsung ke ininya ya, ke apa? Jenis layanan yang sesuai dengan grupnya responden. Mending nggak usah Mbak, karena nanti kalau dia ditanya pas survei Menpan nanti bingung juga. Cuman kita bahwa dia cuma responden PPDB, misalnya dia responden untuk apa. Jadi biar kesannya memang itu survei keseluruhan, tapi sebenarnya itu satu survei aja. Karena takutnya nanti ketika dia di survei beneran, dia bingung dia milih yang mana gitu. Yeah. Karena kan kita jadi tetap seperti sama pertanyaannya gitu Mbak. Okay. Nanti tinggal di copy aja Bu, di copy surveinya itu nanti tinggal diganti namanya aja. Jadi Ibu cuma bikin satu survei aja yang fix. Kalau udah fix nanti tinggal di copy filenya, nanti diduplikat. Kalau ini di Zoho istilahnya duplikat. Nanti bisa jadi 2 atau 3, maksimal 3. Maksimal satu akun itu 3 survei. Nyuwun contoh, Mbak. Oke. Okay. Survei tadi di summary, kita klik summary. Nah, ini my survei. Di sini masuk di survei, kita klik survei. Terus di sini ada duplikat. Ini survei. Misalnya namanya khusus PPDB. Kita klik create. Nah, udah jadi. Jadi kita cuma bikin satu aja yang fix. Nanti yang lain tinggal kita duplikat aja. Gitu. Gitu Bu Rina. Ada yang mau ditanyain lagi atau didiskusikan? Pokoknya goalnya kita punya 100 responden. Misalkan ada 4 layanan, paling tidak satu layanan kita ngambil 25 orang yang jawabannya benar-benar bagus. Itu ya Bu ya. Jadi per link survei kita ngambil 25 orang gitu. $25 orang itu untuk satu survei atau boleh sama? Beda-beda Mbak. Kan kita goalnya 100 orang ya. Goalnya kan 100 orang. Ya. Jadi 100 orang yang fix, 100 orang yang jawabannya udah bagus, yang dia nggak jawab masih ada petugas yang minta yang baik-baik, masih ada ini, masih ada itu tuh udah nggak ada lagi. Jadi misal PPDB kita dapat 25 orang fix, terus PTSP kita dapat 25 orang fix, terus PJJ kita dapat 25 orang fix, terus satu lagi pelayanan apa Bu, Pak? Nah itu 25 orang. Kalau ada 4 layanan, per A-nya 25 orang. Atau kalau nggak bisa 25 orang ya yang kira-kira paling banyak mana, yaitu komposisinya dibanyakin nggak apa-apa Bapak Ibu.
Karena kalau PTSP kan mungkin nggak banyak ya kalau di madrasah yang masuk keluar masuk itu. Mungkin lebih banyak di PPDB ya, mungkin dibanyakin di PPDB. Gitu Bapak Ibu. Berarti untuk respondennya kita cari yang lulusan, misalnya lulusan gitu kan banyaknya lulusan yang untuk mendapatkan pelayanan tuh berarti kita cari responden yang lulusan terbaru ya Mbak ya? Iya, kalau bisa kan yang paling baru ya Mbak, terjadinya tuh 2 bulan terakhir apa 3 bulan terakhir gitu. Tapi kalau misal nggak bisa, kita bisa mundur. Iya sih, semakin ke sini kan pelayanan semakin lengkap. Berarti fresh graduate semua. Iya. Soalnya kan yang misalkan tahun kemarin itu kan kita belum menggaungkan ZI, WBK juga kan Bu. Terus dulu mungkin belum ada fasilitas apa. Sekarang udah ada fasilitas itu kan jadi. Iya. Terima kasih Mbak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mbak Nisa, kami nanti mencoba dulu, kalau ada kesulitan mohon bantuannya, Nggih. Siap-siap, nggih. Matur nuwun. Kalau belum dicoba memang kayaknya masih awal-awal gitu nggih Bu nggih. Nggih. Oke, siap. Pak Amir. Oke, Pak Amir. Pak Amir. Bangun, Pak. Iya, Bu. Kami dari Mbak Nisa. Oh. Ketok lah. Itu Mbak Nisa. Luar biasa materi ini. Apa? Punya kalau sinyal nih. Kok tadi kamu nih Pak Amir? Oke. Ayo. Mas. Kalau teklak-teklu ini ke Bu Nisa. Oke, Pak Amir, tadi kan materinya sudah selesai dan ini teman-teman di Mandua mau mencoba dulu. Nanti kalau misal ada kendala, nanti insya Allah saya dan teman-teman di sini siap untuk bantu. Matur nuwun Bu Anissa. Mungkin khususnya tim IT ini bisa mencermati dan bisa melaksanakan dan menindak. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Wes rampung. Bu Aning, mungkin ada sepatah dua buah kata atau untuk closing? Bu Aning hilang. Teka Bu Aning. Teka Pak. Teka. Alhamdulillah. Materi yang luar biasa. Muyar-muyar kayak sinyal. Iki saya di screen sekarang Mas, dipoto bersama Mas. Nah, ini kita baru mau satu yang kutu besar itu. Jadi ini materi yang luar biasa buat saya.
Moga-moga apa yang disampaikan Bu Anissa pada hari sanggup dan bisa dilaksanakan teman-teman tim zona investasi 2 Kulon Progo, Bu Anissa. Doa kita ya moga-moga selalu dalam keadaan sehat Bu Anissa dan keluarga dan teman-teman di Kemenak Kota. Bapak Ibu sekalian, saya pikir acara kita cukup panjang dan panjang lebar sehingga materi-materi yang disampaikan moga-moga juga mudah dicerna dan dilaksanakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri gitu Bapak Ibu ya. Mas Wari, Mas Farid, Mas Siti. Mas Siti atekon atau apa ya? Untuk udah tanya terus Pak Amir aja. Pertanyaannya Pak Amir mau tanya apa untuk closing? Nah, ini dereng kan pertanyaan ini. Pertanyaannya moga-moga sehat semua. Mungkin kamera dinyalakan untuk dokumentasi, Pak, semuanya. Oh iya, saya sudah hidup nih. Sejak tadi hidup. Bapak Ibu sekalian, sebagai closing, kami mohon doa Bu Anissa dan Bapak Ibu yang ada di Kemenak Kota. Semoga materi ini dapat dicerna dan dilaksanakan dan bisa ngetotke BPK-BPR-nya punyanya Kemenak Kota. Amin, amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti ini juga saya doakan dan saya juga berdoa untuk diri saya sendiri dan keluarga semoga kita sehat semua Bapak Ibu semua ini. Untuk mengakhiri kegiatan jumpa pada pagi hari ini malah kita bersama-sama kita tutup dengan berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Jika ada kesulitan bertanya langsung saya Pak ya. Bisa Pak, insya Allah. Oh iya, matur nuwun sangat. Moga Mas Fari foto bersama, mumpung Bu Ani ada ini sudah mandi. Oh Bu Mida sudah mandi. Alhamdulillah. Aku udah mandi. Pak Bu Arsiti ya belum, kemarin masih di jalan. Udah. Bisa difoto bersama Mas Fari? Ya. Ini gambarku kok. Cah pecah ini. Sedap. Oke, kita Bu Bu Panca, Pak Latif, Bu Esti, belum muncul gambarnya, Pak Migar, Bu Sukma. Wah. Yang muncul mobil Bu Sukma. Baru mandi. Asal breakdown. Tertib tenan, tertib Bu Panca. Tertib. Lesu Bu. Ya. Ini Bu Esti sama Pak Latif belum muncul. Apakah langsung dijepret aja? Ya, langsung. Gak apa-apa, langsung foto aja Mas. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Ampun. Belum kerasa. Ampun. Demikian Bapak Ibu, matur nuwun sangat mateng Bu Anissa nggih. Mugi saged. Mbak Nisa, terima kasih matur nuwun. Nanti kalau ada yang kurang jelas mohon bisa Japri atau tanya Mbak Nisa ngerepoti lagi nggih. Iya Bu, insya Allah. Matur nuwun sangat. Sehat selalu Mbak Nisa. Amin. Pak Amir semuanya, tim JTI, terima kasih. Sehat semuanya, matur nuwun. Terima kasih Mbak Nisa ilmunya. Oh iya, selamat tahun baru semuanya. Assalamualaikum. Bu Anissa. Ya. Kita nanti bertanya terus setelah ini. Siap. Matur nuwun host dan semua yang sudah berkecimpung di sini. Ya. Bapak Ibu sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gambar gede banget ini. Monggo Bapak Ibu saged melanjutkan tugas sanesipun.
Nate. Matur nuwun dan mohon maaf atas. Saya N nggih. Nate. Eh. Assalamualaikum. Ya, Amir.